Ini saya bisa bertahan untuk sampai berapa tahun gitu ya. Udah kebayang sih, tapi cepet-cepet harus nyari pekerjaan gitu maksudnya. Acaranya seminggu kejual berapa? Cuma 5 baju gitu. Jadi awal-awalnya perih gitu emang waktu jualan itu. Terus ikut-ikut aja terus gitu. Tapi memang qadarullah nggak jalan-jalan gitu si clothingnya itu, jalannya itu ketika justru jalan sendiri. Hijrah gitu. Dan orang banyak nggak tahu itu. Ada juga nggak tahu itu. Iya, ketika beliau balas voice lah bahkan atau wah ini orang serius berarti ya. Taunya gitu. sibuk aja kan. Iya, Ini iya, memang iya. sibuk, makanya butuh temen yang mungkin udah antum aja yang pegang lah gitu. Iya. Ana yang jadi sibuk jadi. Alhamdulillah. Tapi kan setelah jadi senior jadi enak gitu. tapi Ana sebenarnya ada nilai yang ingin merangkul dan menyelamatkan ya. Iya. Karena kan dalam kondisi pada saat Iya. itu ada kasus tiba-tiba viral lagi dengan kajian yang internal, kajian Zoom yang Iya. diposting sama orang tentang hukum musik. Iya. Ini benar-benar akhirnya media-media Indonesia itu berusaha untuk mencari beliau gitu. Iya. Dan akhirnya Ana yang jadi tameng. Dan memang ngerasa sih waktunya pertama kali keluar hijrah itu kan yang pertama karena tadi baru terexposure dengan manhaj salaf, otomatis kita nggak tahu siapa ustadz mana yang nggak tahu benar-benar. Memang alhamdulillah ketemu beliau pun juga dalam hati ini saya butuh manajer, bukan manajer dalam arti manajemen artis, saya butuh orang yang mengatur saya dalam hal apapun yang bisa menasehati, karena ini bisa salah kalau enggak. Karena kan dulu kepikiran kayaknya ini mau khidmat lah ke ustadz karena benar-benar hati-hati, cuma kalau susah dan memang butuh kayak dia gitu. Waktu ketemu dia di Rabbana juga udah tahu sih, oh ini orang kayaknya profilnya oke. Insya Allah dia bisa jagain saya kalau kayak tadi iklan-iklan kayak gitu. Anda sempat bilang sama dia yang mudah-mudahan ya, dijagain aja ya, apa-apa kalau terjadi pasti dia akan nasihatin saya. Kalau ada yang salah pasti dikasih tahu, dan memang saya pada saat itu butuh yang kayak gitu. Jadi alhamdulillah pas dia ada, alhamdulillah tuh bisa kayak, dan memang kita butuh gitu. Jadi buat teman-teman yang hijrah, mungkin dia nggak bisa nempel langsung ke ustadz atau mungkin dia nggak bisa ada akses ke ustadz, tapi ketahuilah bahwa kita ini masih harus ya lingkungan, butuh banget lingkungan yang bisa ngasih tahu ke kita gitu. Nah, menarik tentang lingkungan nih, kembali kayak pertanyaan Anda tadi Bang, kayak kita kan teman-teman yang baru hijrah atau mungkin yang di dekat circle Abang kan mungkin dulu mantan artis gitu kan butuh juga teman yang support. Nah maksud Anda apa nggak ada kepikiran untuk rangkul begitu? Anda bilang sama beliau itu, ini kayaknya manajemen artis tuh bukan berarti lu jadi manajer, tapi yang baru ditarik dan dibina sambil dibawa seperti dia dulu, ke ustadz kayak siapa dulu. karena kan kayak kami dulu, kalau anak ketika pertama aja bingung sampai keliling mencari Bang. Maksud anak kan kalau Abang kan dan Bang Uki kan mungkin circle-nya jadi ketahuan nih, misalnya ketahuan nih si Fulan baru hijrah nih, oh kita arahkan ke ustadz ini gitu, nggak ada kepikiran Mungkin gitu kan? manajemen kolbu mungkin. Nanti diatur nantinya. Enak loh, persenannya juga enak. Boleh lah dibuka. Iya. karena mungkin kita lihatnya gimana, tapi mungkin buat mereka yang profesinya di sana ini solusi. Betul. Solusi juga gitu, karena ada beberapa orang yang memang udah hijrah tapi secara manajemen bahkan mungkin bukan semua orang muslim, dan mereka jadi ketika ngambil job si manajemennya nanya dulu nih, ini boleh, ini jangan, dan susah ngejelasinnya gitu. Jadi memang kita butuh. Dan kadang-kadang kan kalau misalkan Kang Uki misalkan ditawarin sesuatu kerjasama, kalau Kang Uki menolak, nggak mau ini, Ana menjaga beliau nggak ngomong kayak gitu kepada media ataupun kepada klien, karena dianggapnya nanti sosok beliau itu yang sombong, sosok beliau itu nanti digoreng lagi gitu. Ngomong nggak mau ini, udah itu digoreng. Jadi makanya ketika ada kasus yang itu media mau nanya Kang Uki lewat Anda kan waktu itu, karena nomor Anda tuh udah dipegang sama beberapa media. Dia nelfon Ana minta izin mau, itu nggak bisa. Akhirnya Ana jelasin aja tentang Kang Uki itu, pendapat itu bukan pendapat Kang Uki. Ini pendapat, kalau antum mengetahui ini benar-benar udah di-mention dalam hadis, dan juga ulama udah mengatakan ini dari ulama gini, dan ini suatu pilihan. Nggak usah jadi ribut gitu. Nggak usah jadi ribut. Sebelum Kang Uki coba antum cari searching ada satu hijrah, itu banyak gitu. Ana kebetulan aja Kang Uki jadi digoreng oleh media gitu. Tapi dia sangat beradab. Akhirnya dia ketika nulis, dia kirim ke Ana dulu, ACC tulisan kayak gini gimana Bang? Ya udah nggak apa. Akhirnya di posting sama media tersebut. Maksudnya banyak klien-klien tuh
yang di luar circle kita itu umum segala macam, Telkomsel dan segala macam itu mau kerjasama, dia udah fine dengan rules yang kita adakan gitu. Gak ada musik, gak ada Term conditionnya udah oke. Iya udah oke. Tapi Ana dengan cara hikmah dan jangan Kamuki yang memutuskan gitu. Ana belum menjaga supaya Kamuki itu nggak menjadi bumerang dan juga digoreng lagi gitu. Sampai clear acaranya itu udah aman, baru kita ACC gitu. Ya kan berarti kalian nih Bang kalau bisa membawahi beberapa ya kan ya. Jadi pun kayak yang abis meninggalkan pekerjaan lamanya, masih bisa nih. Benar masih bisa gitu. Mungkin tapi apa ya? Ini butuh waktu gitu. Karena kan Ana juga harus ngeliat dia tuh belajar gitu. Serius enggak gitu. Iya. Jangan sampai jangan kita sibukkan dia dengan kerjaannya seperti yang dulunya, tapi dia sibuk lupa belajar. Belajarnya betul. Gitu. Insyaallah. Ya. Jadi nanti manajemen sekalian kepala sekolah kayaknya. Tegas ya. Manajemennya dunia akhirat ini. Target evaluasi. Iya. Ya ada digituin Bang Buki. Kenapa? Ada digituin sama Kang Reda. Ada setoran hadis juga kan. Gimana perkembangan bahasa Arabnya gitu. Mudir sekalian mudir. Tapi Bang Uki sempat ngerasa nggak nyaman nggak? Kan Abang dulu kan lebih bisa dibilang kan orang bagian belakang, nggak frontliner kalau di band dulu kan. Maksudnya Abang nggak usah main apa Bang? Gitar ya. Main gitar kan. Gimana mati gitar? Anda nggak pernah pokoknya gitu lah ya. Pokoknya gitu lah. Pokoknya kan pemain gitar nih, kan nggak yang maju. Tapi sekarang kan Abang bisa dibilang jadi terdepan nih. Di mana-mana asal iklannya mukanya muka Abang. Ada rasa nggak nyaman juga nggak sebagai nampil? Kan bisa dibilang kalau gitaris nggak nampil, lebih ke vokalis ya biasanya kalau band dulu kan. Gitu. Kalau waktu dulu di band juga sebenarnya selain vokalis itu biasanya paling malas tampil sih memang. Ada kewajiban kayak foto, bikin apa itu tuh memang kita kalau pemain band itu paling malas itu. Cuma tadi begitu keluar dari sini ya menyesuaikan diri dengan keadaan kita sekarang gitu. Jadi saya nggak bisa bawa lagi ego saya yang dulu, keadaan yang dulu tuh udahlah gitu, yang jangan lihat ke belakang, berpatok ke belakang. Ini orang yang baru sekarang memang pernah berdoa juga, ya Allah apapun yang engkau kasih saya ambil. Mau dikasih job ini saya ambil selama dia halal, insya Allah saya akan ambil. Maksudnya nggak akan manja pilih-pilih, ini nggak mau karena dulu nggak enak, nggak apa, karena udah butuh kalau sekarang sih itu. Kan Argo jalan terus, istri hamil, ini udah mikir ke depan, oke. Ya udah Jep, ayo. Jadi lebih ke keadaan memang ditekan lah egonya ya. Iya, harus ditekan egonya gitu. Dan memang pada saat itu pikirnya karena dulu pernah di band kita kan tahu pasti kalau main di sini pasti akan dapat lagi dari sini ya. Dikit-dikit pasti akan akhirnya kita jadi besar tuh bukan dalam sekali waktu gitu, tapi bertahap. Nah, ketika dia nawarin kayak gitu, ayo apa aja juga ayo, selama dijaga insyaallah ayo aja sih. Yang alhamdulillah kita jalan berapa? 2 tahun, 3 tahun. Alhamdulillah kita sekarang. Butuh waktu memang. Alhamdulillah ntar lagi Haji Furoda ya. Amin. Aja kan ya. Kan ada mau berangkat, udah mau buka batch 2 katanya. Masya Allah. Sama Ustadz Hamdi. Ustadz Abu Tolib ya, Nakhlat. Iya kok bisa ada cerita. Ada cerita. Ceritanya itu dari makan iseng sedikit. Sherlock itu. Masya Allah. Dari Sherlock. Makanya maksudnya Masya Allah ya. Ya itu nanti yang akan kita bahas di Ramadan Fest. Iya. Jadi ya itu Sherlock itu kondisinya yang sesuatu yang bener-bener bukan passion kita. Seorang vokalis gitu yang ngetop di luar negeri malah jadi mencicipi makanan. Itu gimana ceritanya Bang? Ya sedikit udah Ana sampaikan di Kasih Solusi. Jadi kembali lagi, jadi habis bikin iklan di Bandung, ada salah satu klien kita juga, klien bikin iklan mana juga, dia tahu ada lagi bikin iklan di Bandung. Dia punya salah satu bisnisnya restoran makanan Padang. Kang lagi di Bandung, ya selesai bikin iklan mampir aja ke Sabana Kapau. Makan gitu. Oh ya ini, oke, thank you nih, kita makan. Sampai sana selesai bikin iklan, kita makan itu. Bentuk timbal balik terima kasihnya gitu, nih Ana bikinin konten ya gitu, Ana bikinin konten, ya udah terserah aja Kang gitu. Dia nggak mengharapkan dibikinin konten, dia cuma memang mau serve kita untuk ya makan aja gitu, terserah.
itulah pertama kali kita bikin Sherlock. Kita langsung ini namanya Sherlock lokasi kuliner. Sherlock lokasi kuliner pertama yang di Bandung makan. Ya itu mah bener-bener ya gitu iseng, tapi ketika garapnya nggak iseng, garapnya serius dan ya berusaha enak lah gitu. Kita posting pertama, terus itu Sherlock pertama yang mungkin ya gratis gitu, nggak ada rate-nya. Setelah nggak lama berikutnya, beberapa jam kemudian itu beberapa restoran nge-DM Ana minta di Sherlock. Dan itu udah Ana langsung kasih rate. Iya dong. Kita kena red gak? Itulah, ada nggak berani nyinggung ini loh. Nggak ada senggol-senggol, ada dengerin aja, nggak berani bahas. Bener, maksudnya ini sesuatu yang memang ya Allah ketika itu halal, memudahkan. duit gitu. Kita itu halal ya duit, kita bisa kita lakukan gitu. Kita nggak pernah tahu lo buka dari mana aja. Nggak pernah tahu. Makanya kemarin kalian bilang jangan takut hijrah. Jangan takut hijrah, bener. Itu bener-bener step by step UBB gitu. Jadi wow, dan itu benar-benar dimudahin banget sama beliau gitu, karena kalau kita lihat kalau acara-acara dulu TV pasti kan di konsep terus ngobrol segala macam. Kalau sama dia tuh aku ngalir aja kita ya. Bener. Nggak pakai skrip, nggak pakai apa. Karena sering bikin iklan tuh nggak pakai konsep. Iya. Mau diapain bang? Udahlah kita syuting aja dulu lah. Jadi nggak nyangka ya bisa. Jadi gitu, Ana ya. hasil ya, pas ngeditnya diginiin ya, digini. Jadi kembali ke itu, Sherlock ketika udah ada rate-nya untuk Sherlock, karena kan ini kan talking about promo kan, promosi restoran tersebut kan. Ya udah kita ngasih rate yang meringankan, tapi kita juga ada sesuatu yang kita tuh diberikan effort kita dan juga promonya yang kita berikan outputnya gitu. Nah, dari situ belum lama baru beberapa bulan itu kita makan di salah satu makanan restoran Arab Mana Salwa di Cibubur. Kita pas lagi makan ketawa-tawa iseng-iseng aja nih. Oh ini asik nih kalau kita makan langsung di Madinah aja nih, makanan asli langsungnya nih. Mungkin Ustadz nggak nonton itu acara yang kita lagi di Mana Salwa nih. Tapi beberapa hari kemudian Ustadz Hamdi Hafizahullah nelfon Ana, Kang mau Sherlock nggak di Madinah? Ana kaget kan, anak dekat. Merinding ya. Merinding. Dengan kabarnya. Mau banget masa nggak mau? Masa nggak mau? Mau banget Sherlock di Madinah. Pakai nanya lagi. Itu bener-bener itu Allahu Akbar. Itu Ana langsung flashback. Ana pernah mengucap bercandaan kita itu. Apakah ini ya wasilah Sherlock kan, wasilah Sherlock dan kita waktu itu hanya ya guyonan aja gitu, tapi alhamdulillah bismillah ditawarkan Sherlock di Madinah dan BA lagi ya. Waktu itu belum kita ngomongin BA, sekarang bonusnya Masya Allah. Jadi Ana langsung ngomongin Kak Uki juga kaget. Udah akhirnya nggak cuman sekedar kita Sherlock di Madinah, ternyata pihak Nakhlatur pengen 1 tahun kontrak sama kita. Masya Allah, di kontrak setahun tuh Bang? Setahun. Jadi kalau ada yang mau tour and travel, tunggu setahun ya. Iya. Bisa masuk lah berarti anak. Nanti padahal CEO kita mau datang ini, udah ada kontrak setahun. Ya, belum selesai kontrak aja udah ada yang nunggu nih. Masya Allah emang. Emang udah ada yang menawarin memang. Udah. Akhirnya kita alhamdulillah ke Turki. Iya ke Turki. Ada kemungkinan nanti kita enggak. Nah, salah satu stepping stone Ana untuk memutuskan untuk resign dari Roja adalah juga setelah kontak itu. Setahun itu nggak mungkin Ana izin terus sama Roja kan? Iya. Izin ke Turki, izin ke Dubai, izin ke Maroko, izin ke Palestina. Udah ada jadwal ya Bang? Udah tinggal ini aja. Tinggal tanggal. Itu kita nggak mungkin izin seenak itu kan. Gitu. Jadi ya udah kita masing-masing dengan kebaikan masing-masing, Ana tetap support Roja dan lain-lain. Akhirnya itu dari cowboy-nya kita tanpa konsep bikin Sherlock dengan atas izin Allah. Ya itu pintu rezekinya ada dari situ gitu. Bisa ke Madinah ya kan? Iya, dari makan-makan doang. Alhamdulillah dari makan-makan kita kemarin ke Pekanbaru. Sekarang di Medan. Mudah-mudahan rezeki makan halal Medan gitu juga ya. Makanya mudah-mudahan kami bisa cun kali di Mekah dan Madinah. Amin. Karena udah ada itu sih Urmos. Ikhtiarnya udah total ya. Tapi gini Bang, ada yang buat penasaran sebetulnya dari beberapa video yang kita sering lihat itu
mayoritas punya orang lain atau ada yang punya abang-abang sekalian? Kan kalau kita begitu ngeliat video kayaknya yakin Bang Uki nih yang punya nih. Abang Aidan yang punya, atau itu cuma image saja yang kita cipta dari Itu pinter-pinternya manajemen tuh. Aslinya. Enggak, kalau produk sih ada cuma MK doang. Kalau yang lainnya banyak banget sob di Instagramnya ya banyak. Nggak mungkin saya handle semua gitu, Insya Allah. Jadi banyak produk orang juga sih di situ. Jadi kalau abang sebetulnya fokusnya di clothing, di MK clothing. Sampai disibukin sama dia, sampai nggak keurus clothingnya. Sampai akhirnya kan ada ya itu yang ketika ya BA iPub Store itu sampai ada media tuh kan ngenyek kan karena hijrah Uki kau usah rela jualan handphone di pinggir jalan. Itu ada digoreng di media iya beneran. Iya. Apa iklan gratis ya bang? Iya, iPub Store ngubungin anak gimana nih Kak? Nggak apa-apa, berarti kita berhasil, alhamdulillah. Iya, terus juga ada ketika Sherlock baru keluar, ada komenan juga, ada meme-memean. Jual nasi Padang? Enggak. Hujrah dari musik. Dari musik. Tapi review makanan bumpernya aja ada musik. Ya kan bumpernya sebenarnya nggak ada musik, tapi kan dia kan mengistilahkan bunyi sendok dan garpu. Bunyi sendok yang tek-tek itu musik. Dia barang. Oke. Kan ada penyebabnya, ada yang menyampaikan seperti itu kan salah satu tokoh. Iya. Gitulah. Itu terus juga ada salah satu band namanya Livi. Produk baju muslim. Oke. Itu juga orang taunya kalau nggak punya Uki punya Reda nih. Iya. Anak Kia punya kalian berdua bang. Sampai ada hatersnya Kang Uki. Bukan haters sih, mungkin saking dulunya itu ya, sobatnya beliau. Sampai anak tuh dicaci maki gitu. Lu jangan narik Uki begini. Sangkanya sesat beliau. Saya tarik-tarik gitu ya. Iya, terus suruh jualan handphone, suruh jadi jualan baju segala macam. Nah, sampai anak juga bilang ke yang Livi ini, sampai anak bikin iklan Livi itu harus dalam iklan Livi ada iklan MK. Jadi bikin orang bingung gitu. Bikin orang bingung dan bikin orang kan orang taunya MK kan. Oh jadi ini benar-benar punyanya Uki nih Livi nih. Sampai titik poin itu kita bismillah insya Allah ini adalah bentuk progres ini. Akunnya Livi diserang sama haters. Ketika udah komen-komennya udah banyak haters, kita langsung berjabat tangan sama Livi. Naik follower itu Iya. Insight iklan juga. Iya, minimal insight-nya masuk engagementnya nanti tinggal dicek, masya Allah. Jadi fokus kalau Bang Edo memang fokus di pembuatan konten aja atau memang ada usaha background usaha? Usaha saya bikin konten. Iya, maksudnya kayak gak ada band clothingan. Dulu ada clothing, Ana dulu pernah ngurusin Roughneck, Ana pernah punya clothing sendiri juga. Cuman karena memang tersibukkan dengan konten kreator membantu bikin iklan teman-teman, Ana harus memutuskan gitu. Karena kan Ana orangnya yang nggak fokus satu gitu. Ya itu tadi karena kan memang anak kerjakan semua sendiri kan, nggak ada karyawan, nggak ada tim kayak teman-teman ini ada tim, anak kan semua sebenarnya sendiri, megang kamera sendiri, yang edit sendiri, semuanya sendiri, voice over dan lain-lainnya. Gaji sendiri juga. Gaji sendiri. Kalau sebetulnya rezekinya sendiri. Sekedar alat, mereka bukan tim, mereka datang cuma mau ngeliat Bang Uki apa aja. Iya bukan, kamu bukan gitu. Oh iya, bukan. Kan bingung kok orang ini gitu. Ini tim desain interior. Ini nggak tahu ini medical representatif. Tapi setidaknya ada yang setting dan ada yang megang kamera. Kita nggak ada. Jadi kalau misalkan anak kayak Suni segala macam tuh anak kalau mau syuting berdua, anak benar-benar nyalain kamera terus lari. Ditinggal aja kan. Cowboy aja. Tapi dari yang cowboy itu akhirnya Allah bukakan banyak sekali jalan ya Bang. Betul. Dan sekarang sudah lebih dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala karena dulunya Bang sempat jualan minuman di kereta api ya Mas. Betul. Pernah jualan jus bikin sendiri. Berarti kaki 5 gitu ya Bang. Dijajakan yang Asongan. Namanya Justru. Oke. Karena justru nih betul-betul jus ya. Betul-betul jus bahasa Inggris betul-betul jus tapi di presiden justru itu gitu kan. Terus anak bikin malam-malamnya bikin sendiri, motong-motong buat segala macam bikin sendiri. Waktu itu anak tuh udah mau dihubungin Roja.
sama Abu Lukman. Kak Abu Lukman tuh nelfon Ana. Kang lagi di mana? Lagi mau beli blender. Antum bisa ke Roja nggak? Gitu. Mau ketemu sama Mudir gitu. Ana dipanggil waktu itu untuk masuk Roja. Cuma Ana entar dulu deh gitu. Ana lagi mau usaha gitu kan. Ya udah, Ana belum ke Roja waktu itu. Ana bikin jus dari stasiun Senen sampai stasiun Jakarta Kota. Di gerbong antar gerbong, naik turun sana ya gitu ngasong bener-bener diinjus gitu. Cangcimen diinjus gitu. Anu ngomongnya diinjus gitu kan, diinjus. Alhamdulillah. Turun naik sampai Senen anak ke waktunya sholat berhenti dulu nyari di stasiun ada musola segala macam. Hari pertama itu masih banyak, nggak kurang laku gitu. Kadarullah. Udah capek banget, berat segala macam. Sampai rumah istri udah nyambut ya kan. Waduh, gimana gitu ya. Ya, sinetron zaman dulu ya. Tapi ini dari bentuk pelaksanaan komitmen abang sama ayah. Harus menafkahkan ya. Saya akan bersumpah. Yang bener-bener capek, lelah terus disambut senyum, rasanya tetap capek. Jomblo-jomblo hampir baper. Iya, Rik ya. Gak mungkin bohong gitu langsung lelahnya bilang apaan? Enggak, tetap capek. Kan dipijetin ya. Tapi itu kalau yang nyenyumin satu, kalau yang nyenyumin dua kan Anak maksudnya. anak kan. Tapi ketika Bang Musno bilang dipijitin, tapi Ana mempunyai komitmen secapek-capeknya Ana. Misalkan habis safar, habis kerja apa segala capek, tiap malam Ana yang mijitin istri. Ana berkomitmen insya Allah seperti itu. Karena Ana berkomitmen beranggapan istri jauh lebih capek dari Berat Ana. ya. Karena harus ngurusin anak-anak saya, rumah ngepel dari bangun sampai tidur tuh nggak berhenti. Itu promosi buat nanti nih, lihat nih istri. Oh gitu. Pijit lu sama dia. Tolong bagi yang Ngerti nggak? Ngerti kan? tahu ya. Paham ya. Ada yang mau dipijit lagi? Berusaha banget gak biar rela, gua komitmen. Tapi Ternyata. Ngerti. Sekali. berapa tahun abang jualan jus itu sempat? Lama nggak jualan jus itu? Nggak terlalu lama. Nggak terlalu lama. Karena di stasiun, di gerbong, dan juga di kajian Ustaz Zainal Abidin, Hafizahullah, di kajian tafsir Ibnu Katsir. Jadi Gengsi ya bang ya? Hah? Nggak gengsi. nggak gengsi dong. Karena Sangat. punya nama besar tadi kayak kata Sul bilang banyak orang bule juga kenal bandnya. Nggak gengsi ya? Oh enggak, kan yang dikenal orang di bule bukan di Indonesia. Nggak gengsi itu yang paling penting. Enggak, ya, tapi bener Anda dipayungin sama istri. Masya Allah. Di kajian gitu. Betul kayak kata Bang Uki udah kayak film-film sinetron ya. Kayak Kisahnya luar biasa. tuh, Masya Allah. Kesannya. Tadi kan bikin Makanya nanti kisahnya. ada kisah episode kedua. Iya. Rame. Kita lihat hasil. Tapi Bang Uki semalam juga ada cerita lucu. Bang Uki katanya setelah waktu memutuskan keluar dari band sempat melamar ke Iya. ke Ustaz Khalid ya, iya. tapi nggak diterima atau gimana bang? Jadi pada saat itu dia ada postingan di Instagramnya kan dicari sound engineer yang bertanggung jawab di monitor. Wah ini kayaknya cocok nih buat saya nih. Terus bisa juga di lingkungan mereka gitu. Kirim aja CV. Itu ada foto KTP segala macam dikirim. Nggak ada balas. Pada saat itu setelah itu tuh di Bandung ada kajian Ustaz Khalid sama Ustaz Imam Syuhada di UPI. Nah ketemu sama tim mereka kan, sekarang ketemu ngobrol-ngobrol. Akhi dulu ya, sempat ngelamar, ada cerita gitu-gini. Terus dia lihat di adminnya tuh ngeliat yang di Instagram. Oh ini tuh antum. Wah ntar anu ngobrol dulu sama Ustaz. Beberapa hari kemudian, Akhi masih mau nggak? Enggak. udah. Jadi udah. cuma karena nggak enak aja. Cuma nggak enak gitu, nggak mau gitu. Maksudnya kalau dulu lihat profilnya sempat lumayan sih, maksudnya ini pengalaman gini-gini, tapi nggak nyebutin band gitu. Oke. Cuma nggak diterima gitu. Jadi pada saat itu udahlah nggak apa-apa. Tapi sempat ngerasain drop yang kayak Bang Aida nggak sempat akhirnya menghilangkan gengsi ngapain gitu bang? Tahu tapi abang modalnya udah besar juga. Jadi Nah, salah satu Sunni itu modal dari harta haram boleh nggak? boleh atau enggak? Sama Ustaz Arwandi. Oh iya. Makanya harus nonton deh itu. Iya. Jadi waktu dulu keluar, karena kan udah minimal kita ngitung lah, misalnya sebulan berapa ini saya bisa bertahan untuk sampai berapa tahun gitu ya. Udah kebayang sih, tapi cepet-cepet harus nyari pekerjaan gitu maksudnya. Jadi keluar rumah waktu itu sih, jadi keluar rumah aja kemana aja. Yang penting ngumpul dulu sama lingkungan mereka. Insya Allah akan ada pekerjaan sih. Nah, kita ikhtiar aja gitu. Nah ketemunya tuh di Al-Azhar, waktu di Al-Azhar lagi ada kajian Ustadz Subhan yang ada Rabanians.
Kesana aja duduk, dengerin audionya nggak enak, terus bilang ke panitianya, "Wah, Naki ini pecah suara gini." Dia mungkin lihat, kayaknya tahu deh ini orang, terus coba benar-benar terus terakhir diundang sama Alvin Kang, Alvin Bahmandia. datang dong ke kajian di rumah, ada di rumah kapten pada saat itu, tolong bantu tentang audio gitu. Datang sekali, bantu mereka, 2 kali datang bantu mereka, yang ketiganya udah diajak putar sama kapten, kita mau kamu gabung sama Rahmandia. Ya akhirnya udah gitu, jadi ngebantu teman-teman, terus cuma teman-teman yang jejak sahabat juga di Bandung, bantu mereka juga sih. Tapi qadarullah disibukkan sama Bang Reda, jadi udah mulai. Tapi alhamdulillah dia nggak sampai jualan Jus jualan gitu bakso, ya, gitu. bakso atau apa. Tapi dulu pernah nggak, maksudnya ketika pertama kali ngerintis MK juga sempat gitu, maksudnya ke ikutan, jadi ada orang punya booth karena belum ngerti gitu ya cara jualan kayak di Jaklot yang punya Bang Ucok, bakso, konsinyasi aja di booth kita, bawa produk-produk kamu gitu, datang ke sana. Acaranya seminggu kejual berapa, cuma 5 baju gitu. Jadi awal-awalnya perih gitu Bang waktu jualan itu terus ikut aja terus gitu. Tapi memang qadarullah nggak jalan-jalan gitu si clothingnya itu, jalannya itu ketika justru jalan sendiri, terus desain sendiri, terus ada orang pada saat itu ngebantu. Jadi desainer M4 tuh sampai sekarang saya belum ketemu sama orangnya. Coba dia ngebantuin terus ngirim desain gitu. Alhamdulillah semenjak itu sih baru sejak jualan online sih ya baru mulai. Alhamdulillah oke. Gitu. Masya Allah. Tapi ya luar biasa ya perjuangan abang-abang ini. Jadi memang, tapi dengan kita ngedengar cerita perjuangan ini jangan sampai malah jadi buat takut hijrah ya Bang. Betul. Atau nanti, karena kan biasanya ada orang yang takut hijrah, nanti susah aku kalau hijrah atau gimana. Menurut abang gimana tuh Bang? Oh benar, Ana pernah nge-DM salah satu akun yang memfokuskan orang-orang hijrah. Ada X apa gitu, adalah akun. Jadi yang Ana fokuskan DM ke mereka itu sang admin, Ana nggak di komen, tapi DM. Gitu kan maksudnya. Ini masya Allah kan ya dengan akunnya besar segala macam, followernya banyak. Tapi yang ditonjolkan itu Bang selalu ketika keluar dari resign, misalkan dari ini dari itu, dari pekerjaan yang itu. Wah ini dulu gajinya sebulan 2 digit, sekarang jualan bakso. Yang ini yang dulunya miliaran sekarang rela jualan asongan kayak gitu. Itu bisa 2 mata pisau gitu. Mungkin orang-orang sebagian sana tuh yang memang galau pengen hijrah itu, batinnya tuh pengen hijrah, melihat itu malah jadi Parno. Ragu. Gue nggak bisa kayak dia gitu. Gue nggak bisa tuh kayak gitu tuh. Karena apa ya? Karena kan yang keraguan orang untuk hijrah kan sebenarnya kan ekonomi, kebanyakan besar ekonomi gitu. Ketika dihadapkan, jualan kayak gitu tuh, gue belum bisa, keluarga gue belum tuh mau gitu macam. Nah itu akhirnya balik lagi nggak jadi mundur. Coba sekali cari orang-orang hijrah yang ketika keluar tuh meledak justru. Justru yang berhasil gitu, yang sukses. Oke, jualan bakso, tapi yang baksonya ketika beberapa lama tuh udah punya banyak, cabangnya banyak, benar-benar berhasil. Jangan yang hijrah 25 juta, bulannya cuma dapat 50.000, bangga memang halal. Tapi jualan bakso pinggir jalan nggak apa-apa. Tapi misalkan omsetnya nggak jauh beda sama yang dulu, ini kan bikin semangat kan. Ya, kita kan tujuannya mau menginspirasi. Bikin semangat gitu. Wah, gue bisa nih, bismillah nih. Sebulan 50.000, ya nggak jadi deh. Nggak semua orang bisa dipukul rata. Iya. Betul. Dan kita juga sudah nayangin beberapa kayak yang insya Allah bisa menginspirasi ya. Ada yang dari hijrah sekarang jadi ekspor impor durian di sini. Dulunya carding, jual-jual barang yang nggak ada di eBay gitu kan. Terus kemudian jadi ekspor impor, omsetnya bisa miliaran per bulan. Harus ditonjolin itu ya. Ya, just kemudian ada juga yang dari lembaga bagian keuangan yang ribawi juga ya di otomotif. Sekarang sudah jadi salah satu distributor Samase terbesar. Sama C terbesar di Indonesia. Dia urutan pertama untuk distributor ya, Nol ya.
Iya. Kemarin pas gitu ya. Minimal 3 besar lah. 3 ya pokoknya Selalu gitu. salah satu yang terbesar lah. Ya gitu lah. Kita juga berusaha Iya, menginspirasi gitu. bener. Itu yang ditonjolin ya, insyaallah. Ya karena betul juga ya kalau orang yang udah terbiasa dengan gaji atau salary bulanan yang gede, begitu ingat awak hijrah nanti jualan madu. Iya. Awak hijrah nanti jualan Susu kedelai, tahu balik, susu kedelai. Iya. parfum roll on. Padahal sebetulnya kita nggak menafikan itu pun bisa sukses sebetulnya, Bang. Bisa. Tapi kita harus memberikan contoh yang bagus dulu supaya mereka juga semangat gitu ya, Bang. Masya Allah, luar biasa. Nung, ada yang tanya, Nung? Nggak ada lah. Iya. Tapi gini, Bang, sebelum kita Udah banyak kali inspirasi. Iya. Inspirasi udah banyak sebelum kita beberapa pertanyaan terakhir nih. Menurut Abang di usia berapa nih seseorang itu harus hijrah? Atau kan ada angkut-angkut di lingkungan anak-anak muda nih, apalagi mungkin di lingkungan anak-anak muda yang zaman milenial sekarang. Tunggu nanti aja lah, udah tua hijrah ya kan. Nanti kalau udah tua hijrah sering main-main ke masjid udah baru selesai. Kalau menurut abang sendiri nih, Bang Reda sama Bang Uki. Dulu Anda pernah bikin kajian muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Banian tuh ya? Enggak, itu di Strangers Al-Ghuraba. Ustaz Nuzul ya, lihat videonya. Dan beberapa tahun kemudian ada juga judul yang sama dengan ustaz yang sama dengan panitia yang beda. Gitu. Oke. Itu muda foya-foya, yaitu dari itu slogan anak-anak sampai sekarang mungkin ya. Jadi nanti aja nunggu. Bahkan sebagian orang tuh wanita mau dijilbab nanti kalau udah nikah. Kalau nikah jilbab. Alhamdulillah banyak orang ketika nikah jilbab. Tapi gitu nanti aja lah udah nikah gitu. Kapan umurnya aja kita nggak tahu. Ana umur 29. Kang Uki umur keluar tuh 2018 tuh berapa? 4 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu. Sekarang saya pas itu 29 berarti keluar dari band itu. Anda 29? Hah? Anda 29? Keluar dari band? Enggak, umur. Sekarang? Waktu hijrah. Sekarang bohong berarti. Waktu hijrah, oh enggak 38 Ya maksudnya kita nggak tahu umurnya kapan kita mati juga gitu. Kalau intinya sih ketika ada teman ngasih tahu ada poster, sekarang alhamdulillah media-media dakwah itu banyak banget membuat quotes-quotes poster-poster menarik gitu kan. Itu pasti biasanya ada dia ngelihat mungkin di WA status temennya quotes-quotes tersebut, ataupun di seliweran di berandanya dia, ataupun di grup-grup keluarga dan segala macam. Kalau itu kebaikan dan dia terenyuh dan tersindir, insya Allah itu iman yang lagi bicara gitu. Mulai bergejolak. Iya. Ketika kesindir, lu jangan marah. Kalau kesindir berarti itu udah saatnya kita harus cari tahu itu. Maksudnya mungkin umur berapapun gitu, berapapun. Apalagi kalau itu teman, jangan malah jadi di blok segala macem. Itu dan teman-teman sih kalau mau nasihatin ke orang circle kita ya gitu, jangan harus tahu pintu mana yang harus dibuka untuk pelan-pelan dia dapat menerima nasihat itu. Kalau umur berapa hijrah itu ya nggak tahu ya. Secepatnya lah kalau bisa. Ya ketika dia dapat semacam sign dari entah dari poster, dari kajian dan segala macam, itu udah sign sih. Segera cari gitu. Itu bener-bener sign, nggak mungkin itu takdir Allah pasti poster itu antum lihat itu udah takdir Allah, itu udah sign. Iya. Dan harus segera disambut. Baik. Kalau Bang Uki sendiri ada mau ditambahin? Kurang lebih sama sih, maksudnya karena buat kayak teman-teman jejak sahabat sama Arabanians yang mereka bikin kajian untuk anak muda itu sangat-sangat membantu karena mereka sekarang punya mau nonton di mana. Jadi benar-benar kalau kita pengen yang muda-muda itu lebih cepat berhijrah, ya kita yang tua-tua juga harus menyediakan wadah buat mereka supaya bisa arah ke sana gitu. Kayak kemarin sekolah apa yang Yayasan Pendidikan Safiatul Amaliyah. Anak-anak SMA sudah mengenal seperti itu kan atas mudirnya kan yang dibimbing. Jadi memang berbarengan sama kita sebagai orang tua mendidik anak juga memang harus kita sendiri yang memperbaiki generasi selanjutnya sih. Jadi jangan hanya berharap supaya mereka bisa cepat berhijrah, tapi kita harus bisa menyediakan wadah-wadah anak-anak muda. Seperti Reda setiap keluar kota itu pasti selalu nanya gimana perkembangan anak muda hijrah di sini gitu. Jadi harus tahu keadaan masing-masing.
Nah, kita harus benar-benar menyiapkan itu buat mereka sih. Dan buat teman-teman sahabat roti yang sedang ngelihat ini mungkin bingung apa Banian Sapa ini itu acara kajian ya di Masjid Al Azhar di Kebayoran Baru ya. Kebayoran apa? Kebayoran Baru itu setiap hari Rabu Ba'da Maghrib ya Maghrib. Ada juga Jejak Sahabat juga tuh. Jejak Sahabat di Bandung. Kalau Banian Ba'da Maghrib di Kebayoran Baru Jakarta. Karena yang ngelola alumninya. Iya. Jadi Derabanians itu salah satu timnya memang ada alumni Al-Azhar. Jadi untuk masuk ke perizinan, alhamdulillah memang ada keterikatan alumni, jadi lebih mudah gitu. Iya. Tapi ini ada titipan pertanyaan ini. Nul, tolong tanyain cocok nggak makan Al-Medan collab dengan Sherlock? Gimana? Cocok. Cocok ya. Namanya makan Di Madinah lagi ya. Cocok sih bisa aja kalau bisa. Iya. Talentnya mana ya? Mana ikut aja lah ya. Pakai tur Nakhlatul atau At-Thayyibah ini? Iya kita Ya dua dari Nakhla, dua dari At-Thayyibah. Iya ketemu di sana. Pakai hemat. Kita bisa collab lah itu yang punya perusahaannya bisa ngobrol. Oke. Bang Tahir nih, Bang Eda, Bang Uki mungkin bisa ngasih pesan buat teman-teman semua nih yang sedang menyaksikan Sahabat Roti, karena kebanyakan nih kalau kita di setiap podcast kita Tahir itu untuk teman-teman kita ini kadang kan ketika mau hijrah masih bingung mau bisnis apa ya dan apa ya enaknya, terus kemudian gimana nih supaya bisa nemu, udah maju aja, fight aja dulu, bisa nggak ngasih pesan buat teman-teman yang lagi ngeliat ini, udah nggak usah khawatir kayak pesan abang kemarin, jangan ayo hijrah, apa bilang gitu kan, jangan takut hijrah gitu kan. Nah tapi kan bisa kasih pesan nggak ke mereka, jangan takut hijrah, begini nih cara nemuin bisnis yang enak buat kalian begitu, atau begini nih cara mencari nafkah yang gimana gitu, mungkin bisa kasih pesan. Atau boleh nggak diterusin brand justrunya tadi ya? Itu beda tapi Atau penonton jual jus. Itu diterusin sama kakak saya. Jualan di kantor-kantor dan hasilnya luar biasa. Masya Allah. Bisa mengkuliahkan anaknya. Masya Allah. Luar biasa. Dan saya terperangau. Kok saya gagal dulu ya? Kenapa nggak dipatenin dulu royalti? Sampai saya kasih semua foto-fotonya sampai dikasih. Iya, mungkin silakan Bang Eda. Bisnis ketika hijrah terus bingung mau bisnis apa? Bisnis apa aja? Rezeki yang halal tuh banyak. Bumi Allah tuh luas. Rezeki Allah tuh luas, pintunya banyak gitu. Jangan terlalu ego gitu. Iya. Jangan terlalu ego. Bener, makanya Ana bener-bener yang bisa Ana lakukan pada saat itu ya saya Ana lakukan gitu. Selama itu halal Ana sikat gitu. Ya, seperti Kang Uki bilang, mungkin caranya beda. Kang Uki dengan di jualan MK-nya, Ana dengan jualan jusnya. Ana pernah juga jualan ayam fried chicken bikin sendiri, marinasi sendiri di depan kecamatan. Itu bukan passion Ana dong, tapi itulah passion Ana. Maksudnya itu harus yang Ana lakukan gitu. Ana bilang, wah ini kayaknya orang Indonesia makannya ayam nih. Ana belajar bikin ayam tepung KFC itu dari YouTube dan segala macam. YouTube itu kalau belajar ayam fried chicken di YouTube, insya Allah gagal. Bukan berhasil ya. Gagal. Karena ada yang dirahasiakan yang caranya supaya jadi keringnya itu nggak ada. Sampai di belakang bumbu cara itu tepungnya begini bantet asli. Udah pernah dicoba soalnya kan. Iya. Dan itu Ana lakukan apapun yang Ana lakukan. Jadi karena Ana terpatok banget tuh perkataan-perkataan asatizah gitu. Antum mau cari bumi Allah tuh luas. Bumi Allah luas. Rezeki halal itu banyak. Ya udah kerjakan bismillah kerjakan. Nanti ketika Ana juga pernah bikin jualan cemilan yang 2000-an segala macam. Ketika itu stop dan gak berhasil, jangan ngeluh gitu. Pindah, santai aja gitu. Kalau misalkan ada orang ngajakin usaha segala macam itu ya ambil alhamdulillah. Ketika kita gagal kita ini berhenti, Ana ditawarin masuk Roja. Ya berarti kan ada proses kita pencarian rezeki yang halal. Allah akan tunjukkan nanti proses rezeki halal yang buat kita gitu. Jangan belum tentu Ana langsung masuk Roja kalau nggak memprosesi ini gitu. Iya. Jadi jalanin aja dulu gitu. Jangan mikirin kayak Kang Uki. Kita nggak pernah tahu ada Sherlock. Iya.
dari yang zaitun ya udah jalanin aja, ketika itu halal ya jalan bismillah, tek sampai akhirnya ada ini. Itu kan ujian kita ketika cuman 3 bulan, cuman berapa bulan, ini bulan, jalanin aja. Jadi nggak yang ngoyo pengen yang cepet. Bisnis apa aja. Ana pernah bilang ke teman Ana tuh, dia tuh script writer. Dia pengen script writer, semua kerjaan dia pengen script writer. Ya itu, Ana pernah datang nggak ke rumah makan Padang nawarin nyuci piring? Ana nggak bisa, Kang. Gue bisa. Insya Allah. Karena gue butuh untuk nafkahi anak gue gitu. Ya kenapa gitu? Kenapa enggak gitu? Bisa. Lu kan ego aja kayak gitu. Iya. Ego aja gitu. Sampai Ana tuh di depan kecamatan itu jelek asli, maksudnya. Sampai Ana tuh ya. Ingat Miyabi ya pasti ya, Miyabi. Gak Miyabi. Di belakang Vespa Ana yang Ana rawa segala macam, udah isinya belakangnya tuh tepung, tepung segala macam udah. Ana tuh keluar tuh untuk keluar dagang ayam itu di oleh-olehin sama istri itu sunscreen. Biar supaya nggak jelek amat. Iya maksudnya, Ana buka tenda gitu segala macam gitu. Ana nggak ngerti ilmu ayam gitu. Waktu itu kompornya pakai kompor biasa dong, tak gitu. Nggak mateng-mateng nih. Lama ini. Iya, ini gede. Nggak mateng-mateng nih. Terus hujan deras segala macam, Ana nggak ada yang beli. Itu maksudnya, jalanin aja. Nikmatin lah. Bener-bener itu terpatri banget tuh, rezeki Allah tuh halal tuh banyak, bumi Allah tuh luas. Ya, bisa insya Allah. Orang-orang yang malas aja tuh mencoba gitu. Dan penuh ketakutan dan waswas dari setan aja itu sebetulnya. Iya. Kalau misalnya lu nawarin Bang saya mau nawarkan nyuci piring di restoran Padang, kalau dia bener-bener tekunin itu, dia ngeliat itu kesungguhan dan kebaikan dan dia bagus itu, nanti mungkin naik lagi. Dikasih cabang ini ngelola segala macam. Ada itu Bang, contohnya ada salah satu tukang cuci piring rumah makan Padang ngetop di Medan, udah punya rumah makan Padang sendiri di Helvetia. Masya Allah, iya. Itu udah ngaji belum? Ada yang ngelola sampai 6 restoran sedepuan ya kan? Iya, sedepuan. Udah ngaji belum pada situ? Hah? Udah ngaji belum orang tersebut? Belum kayaknya. Apalagi yang orang yang ngaji yang tauhidnya. Masya Allah, luar biasa. Betul luar biasa. Bang Eda? Bang Uki? Sama sih, kurang lebih kayak gitu. Jangan takut, jangan fokus pada nanti susahnya, karena sebenarnya di pekerjaan yang lama pun juga kita ngerasain susah kan. Kayak saya dulu di zaman band juga ngerasain tuh bawa-bawa alat, naik bis, tapi dari sana nanti alat nggak punya, pinjem dulu. Maksudnya apapun kalau usahanya secara serius bisa insya Allah sukses. Padahal pada saat itu belum ngaji gitu. Benar kata Reda, apalagi sekarang kita udah minta berkahnya Allah, kita nggak mau melakukan hal yang haram, harusnya bisa lebih sukses lagi gitu dengan itu. Justru bukan malah ke bawah, kita yakin gitu. Apalagi kita udah tahu masalah qadar dan qadar, jadi harusnya udah lebih tenang, nggak kejual hari ini ya udah besok terusin lagi aja gitu ya. Harusnya lebih kuat gitu kayak gitunya, dan insya Allah juga akan indah pada waktunya sih. Yang tentunya saya ngerasain juga ya, dulu juga kayak tadi ngelamar kerja, nggak tahu mau kerja apa, kerabadan setahun jalan aja dulu, ke masjid ketemu orang jalan aja dulu. Nanti kan ternyata rencana Allah, kamu tuh lagi kesini dipertemuin sama Reda, ini nanti baru dikasih Sherlock gitu. Bahkan Anda ngomong Kang Uki, antum kalau nggak di Peter Pan Noah dulu nggak akan ketemu. Iya. Jalannya ketemu anak, antum lewat Peter Pan. Sebagaimana Tapi Miyabi jangan tadi. nonton mau buat band dulu ya. Iya, jangan. Supaya kita bikin dulu ya. Ini kesimpulan yang salah ya kan. Maksudnya takdir itu yang harus dilewati. Nikmati dan syukuri ya. Masya Allah ini. Intinya tadi jangan tergesa-gesa. Iya. Dan Masya Allah ini kita sayang sekali dibatasi oleh waktu, karena Bang Reda sama Bang Uki juga sudah kembali ke hotel dan istirahat ya. Karena nanti bakal muncul di Ramadan Festival. Tapi ini tayangnya sesudah Ramadan Festival habis ya. Iya kan? Iya kan, kita masih episode sekali. Jangan-jangan Ramadan habis. Ramadan habis. Oke, baiklah, kita ucapin jazakumullah khair buat Eda, Bang Uki. Ya, semoga Allah berkahi antum berdua dan juga kita semua yang sedang menyaksikan ini, dan Allah mudahkan buat saudara-saudara kita yang di luar sana yang lagi struggle. Ayo jangan ragu, fight terus, maju terus. Insyaallah nanti Allah tunjukin jalan yang mudah dan Allah bukakan pintu rezeki seluas-luasnya sesuai dengan janji Allah yang Allah berikan pada kita. Baik, kita juga mengucapin jazakumullah khair buat Yayasan Lajnah Dakwah Medan dan juga media-media yang membawahinya. Ada Rosyad TV, ada sesuaisunah.com, ada Medan Mengaji, dan juga Solidaritas Ambil Bagian. Dan juga makasih buat siapa Nun?
sama C. Iya, oke. Kita tutup pertemuan kita dan doa kafaratul majelis. Oh iya. Oh iya. Dan Basel Coffee. Nanti di selo spesial dia. Iya, oke. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.